Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang kurikulum administrasi, minggu lalu Bapak sudah menyampaikan bagaimana kita cara menanggapi fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi. Kurikulum administrasi adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, yang bersungguh-sungguh, dan pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan dalam suatu perusahaan. Proses administrasi kurikulum terbagi. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Dalam proses perencanaan kurikulum terbagi 5 buah kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kurikulum. Yang pertama kurikulum yang direncanakan secara terperinci untuk mencapainya satu kurikulum pembelajaran. Yang kedua, kurikulum yang diceritakan secara terperinci oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk suatu pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum dalam garis besarnya direncanakan dengan panitia dan guru-guru dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman kerja, bagaimana cara guru bekerja dengan guru yang lain, dengan panitia yang lain. Yang keempat, kurikulum yang direncanakan dalam garis besarnya yaitu oleh guru-guru, garis besarnya berpartisipasi dari guru-guru dan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, kurikulum dengan garis besarnya murid dan waktu, bagaimana cara murid dan waktu akan lengkap belajar dengan tanpa perencanaan yang jauh dari awal. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah yang untuk menentukan tujuan-tujuan dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan. Yang kedua itu kemampuan untuk menjabarkan tujuan kurikulum menjadi satu tujuan agar lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengawasan dan pembagian kurikulum terbagi 2. Yang pertama, pedoman kurikulum. Lanjut, pedoman kurikulum merupakan latar belakang yang berisi rumusan, falsafah, tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran kronal bidang studi atau mata kuliah, dan memberikan silabus, memberikan mata pelajaran yang secara terinci yang diberikan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan di mana data-data yang dibuat dipertimbangkan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu sistem. Terbagi 2 jenis, yaitu dasar-dasar evaluasi kurikulum dan desain kurikulum. Yang pertama, dasar-dasar evaluasi kurikulum itu kita bisa mengetahui makna siswa mencapai dalam suatu tujuan. Yang kedua, kita bisa mengetahui tentang efektivitas yang dilakukan oleh kurikulum tersebut. Yang selanjutnya, dengan desain evaluasi, menguraikan tentang data yang disimpulkan dan analisis data untuk baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan ini terbagi 4. Yang pertama, meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kemampuan yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun akhir siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Implementer itu guru berperan sebagai mengaplikasikan kurikulum yang seolah ada.
mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada dan diberikan kepada siswa. Yang kedua adapters. Adapters itu guru lebih berperan dalam suatu pelaksanaan kurikulum tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum. Yang ketiga developers. Developers adalah sebagai berwenang dalam mendesain kurikulum. Yang keempat itu researchers, yaitu guru berperan sebagai peneliti kurikulum.